Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin kita memahami dan mengerti tentang pemberhentian atau pemecatan STY sebagai pelatih timnas yang sebenarnya secara kontrak dia akan habis di tahun 2027 dan kita menyisakan 4 pertandingan lagi di round 3 Piala Dunia. Tentu saja ini akan memberikan efek yang tentu saja beragam dari orang-orang atau supporter timnas yang tentu saja kita harus sikapi dengan baik dan bijak tentang bagaimana masa depan dari timnas itu sendiri. Karena setidaknya ketika berganti pemain, kalau kita perhatikan secara real bahwa memang Sintayong telah melatih selama 5 tahun setidaknya dari tahun 2019 akhir Desember, oke, efektifnya mungkin Januari 2020 sampai dengan sekarang Januari 2025. Ini juga membuktikan bahwa satu kondisi betapa pentingnya peran serta dari pelatih yang baru nanti. Apakah mereka bisa mengubah chemistry dari yang semula dilatih oleh Sintayong, kemudian saat ini dari Fabrizio Romano menyatakan bahwa Indonesia telah menjalin kesepakatan dengan Patrick Kluivert. Patrick Kluivert ini adalah pemain timnas Belanda di eranya, tentu menjadikan pertimbangan karena setidaknya 40-50% bahkan 60% pemain kita diambil dari diaspora dari Belanda. Ini justru memberikan pertimbangan ke depan apakah nanti Rizky Ridho, Pratama Arhan, kemudian Asnawi, dan mungkin Marcelino Ferdinand sebagai didikan dari Sintayong ini masih dipakai atau tidak, atau justru dipergunakan mungkin Stefano Lillipali atau mungkin pemain-pemain lain yang Diego Michel misalnya yang menjadi pemain ex Belanda. Yang tentu saja atau Mark Klok barangkali yang tentu kita juga memahami bahwa mereka merupakan pemain-pemain yang di eranya merupakan sesuatu yang luar biasa. Kita juga memahami bahwa pada saat terjadi naturalisasi atau secara gerbong besar-besaran terjadi di masa kepemimpinan Bapak Erick Thohir untuk saat ini. Tapi setidaknya mampukah yang 2,5 bulan mengejawantahkan atau meneruskan kondisi yang 5 tahun. Ini tentu menjadikan kita pertimbangan yang besar. Tentu perbedaannya dengan tim-tim lain adalah ketika Arab Saudi misalnya Roberto Mancini diganti karena memang mereka tidak pernah menang dalam pertandingan di round 3 ini. Kemudian diganti. Australia juga demikian, termasuk China juga demikian. Tetapi berbeda kisahnya ketika Indonesia mampu melawan Saudi yang tentu 2 kali menang, dan ini tentu saja menjadikan perhatian yang cukup harus dipertimbangkan dengan baik, atau setidaknya kalau kita koreksi adalah ketika di Saudi kita bisa menahan seri 1-1, kemudian ketika di Indonesia kita bisa menang 2-0. Ini juga membuktikan bahwa timnas kita sudah berada di rel yang atau on the track. Nah, permasalahan sekarang adalah bahwa nantinya tentu akan ada perombakan pemain. Sementara tim kita akan bertanding sekitar bulan Maret. Setidaknya bulan Maret ini merupakan bulan penentuan di mana ketika kita bisa meraih poin penuh melawan Bahrain, melawan China, melawan Australia, melawan Jepang, tentu saja ini menjadikan sesuatu yang sangat luar biasa. Tetapi tentu saja ekspektasinya tidak terlalu berlebihan kiranya ketika pada saat yang akan dipertandingkan ke depan, tentu kita akan ada penambahan pemain minimal yang sudah kita ketahui adalah Jairo De Vos dan Ole Romeni. Yang Ole Romeni ini berada di Oxford. Oxford ini adalah miliknya Pak Erick Thohir di Champion di IPL atau di Liga Inggris, ya, meskipun di liga yang kasta B atau kasta kedua. Ini juga membuktikan bahwa memang dinamika dalam sebuah olahraga ini memang sangat luar biasa, tapi yang tentu saja
mungkin kita juga tidak boleh melupakan jasa dari Sinteyong. Dalam bahasanya tentu kita menjadi bangsa yang tentu saja diharapkan mampu mengkondisikan suatu, dan setidaknya Sinteyong mampu meloloskan kita di Piala Asia tahun 2027 ke depan. Dan ini merupakan satu jasa dari Sinteyong, dan kita harus mengakui bahwa jasa-jasa dari Sinteyong ini akan melegenda. Dan ini merupakan pelatih terbaik yang tentu saja bisa kita akui dari semenjak awal, misalnya Peter Wade, kemudian ada pelatih-pelatih yang bagus yang lainnya yang dimiliki oleh Indonesia, tetapi baru di era Sinteyong ini semangat supporter untuk melihat timnas dalam bermain, tentu ini menjadikan sesuatu yang luar biasa. Bahkan Sinteyong ini tentu saja menjadi pelatih yang terlama menangani timnas kita. Pertanyaannya adalah ketika Sinteyong diganti, ketika pasca kalah melawan China waktu itu dengan skor 1-2, ini sebuah egoisme sentris atau sebuah demokratis? Tentu saja ini menjadi sesuatu yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh siapapun penggemar timnas, dan terutama tentu harus kita kaitkan antara Esko PSSI yang dari awal kita harus akui bahwa banyak orang yang sepakat dengan Sinteyong, tapi juga tidak sedikit Esko yang tidak sepakat atau benci dengan Sinteyong, atau barisan sakit hati ini menunjukkan bahwa realitas orang yang bahwa memang Sinteyong diakui tidak suka menerima pemain titipan. Nah, dan ini dikuatkan oleh penjaga gawang timnas kita, Hernando, dan beberapa pemain lainnya yang tentu saja memberikan kesaksian bahwa memang untuk menembus timnas ini tidak mudah. Nah, ke depan kita masih mempunyai pagar pintu yang luar biasa, yakni Rizky Ridho Ramadhani, yang tentu saja diduetkan dengan pemain-pemain baru ke depannya. Apakah memang Rizky Ridho itu nanti masih dipakai atau tidak oleh pelatih Patrick Kluivert, yang tentu saja ini menjadi pelatih yang baru dan pure Belanda. Artinya bukan tidak mungkin Stefano Lillipali, Mark Klok, dan Diego Misael atau yang lainnya, bahkan Irfan Bahdim atau yang lain mungkin akan dipakai. Tapi juga akan mungkin mengembangkan generasi-generasi yang baru. Nah, tentu saja kita tunggu perkenalan beliau di tanggal 11 atau 12 di bulan Januari ke depan, dan roadmap-nya pasti disesuaikan dengan roadmap Bapak Erick Thohir atau roadmap PSSI. Apakah mampu menembus 100 besar ataukah nanti sebaliknya? Karena kalau kita perhatikan bahwa mungkin penonton kita, supporter Garuda Ultras kita mungkin juga sulit move on dengan dipecatnya STY. Tetapi apapun yang terjadi, karena mungkin pengurus PSSI punya pertimbangan sendiri, Esko juga punya pertimbangan tersendiri. Banyak hal yang tentu saja menjadi pertimbangan, tentu saja, tetapi hal ini harus dilakukan. Dan selamat datang untuk Patrick Kluivert tentu melatih timnas kita, timnas Indonesia, yang semoga membawa angin segar yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk bisa menguatkan kondisi agar timnas kita nanti bisa lolos Piala Dunia. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau tidak lolos? Tentu ini juga menjadi perhatian besar, karena poin per poin perlu didulang oleh timnas, sehingga tentu saja kalau memang tidak lolos ya kita harus legowo saja, karena memang 2,5 bulan, apalagi terhitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret, itu bukan waktu yang panjang, dengan pelatih yang baru, dengan adaptasi pemain yang baru, dengan tipologi permainan yang mungkin juga berbeda dengan yang diterapkan oleh Sinteyong. Tetapi apapun itu, kita harus mengucapkan terima kasih dan mohon maaf Sinteyong, bahwa kami sebagai bangsa yang besar mungkin belum bisa memberikan yang terbaik. Meskipun Sinteyong telah mengeluarkan segala kemampuannya, bahkan mungkin sampai sakit, dan keluarganya Sinteyong pun
juga memberikan serapah kepada timnas bahwa timnas ini akan hancur di tahun-tahun ini, di tahun 2025 dan tidak akan masuk Piala Dunia. Tentu kita harus sikapi bersama meskipun Sintayong ini bukan muslim atau keluarganya juga bukan muslim, tapi tentu saja doanya orang yang teraniaya ini tentu juga akan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu kita sikapi sama-sama dan semoga dengan kondisi seperti ini tentu kita harus memaklumi bahwa memang harusnya kalau pelatih yang sedang jeblok itu diganti mungkin tidak masalah, tapi hal ini kan Sintayong dalam hal ini masih dalam chemistry yang baik dan segala target yang ditetapkan oleh PSSI itu STY bisa melaluinya. Sehingga dalam hal ini tentu kami juga mengucapkan terima kasih pada Sintayong atas pengabdiannya. Semoga nanti ke depan Sintayong bisa memberikan yang terbaik untuk masa depannya, mungkin melatih negara mana atau bahkan mungkin melatih klub, karena isunya dulu Sintayong mungkin bisa dipinang oleh PSIS Semarang, Pak Yo Sukawi mungkin akan meminang Sintayong untuk menjadi pelatih dari PSIS Semarang. Tapi tentu pertanyaan berikutnya adalah apakah PSIS mampu membayar, karena sekarang tunggakan gaji dari pemain, pelatih juga masih banyak. Sehingga tentu ini menjadi perhatian kita sama-sama. Dan sekali lagi selamat untuk Patrick Clifford menjadi pelatih timnas. Dan terima kasih pada Sintayong. Mudah-mudahan timnas kita akan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu dan bisa masuk dalam Piala Dunia. Andai kata pun tidak bisa masuk, tentu ini menjadi blunder besar. Dan tentu targetnya adalah ketika mengganti Sintayong belum berhasil, tentu ketika sudah terjadi pergantian Sintayong ini, kemudian berikutnya yang akan digoyang adalah pengurus PSSI atau ketum PSSI. Dan tentu juga kita harus hati-hati dengan mafia bola yang sekarang ini masih ada, dan tentu dengan hadirnya Sintayong tentu mafia ini akan sulit untuk mengembangkan sayapnya. Tetapi barangkali nanti dengan pergantian-pergantian ini apakah akan ada model-model baru, tentu saja mari kita cermati dan kita sikapi sama-sama. Yang terakhir seperti biasa, mari saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat untuk penyegaran, untuk hiburan kita, dan mudah-mudahan silaturahim kita mendapatkan kebaikan. Dan tentu saja atas partisipasi dari semuanya saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.